私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。そしたらインドネシアが選ばれなくなっちゃいますよね。そうですね。あれは許せないね。そうすると、ほら、他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。2人お金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。発生して、もうちょっとびっくりして、いやこれさと思ってね、リアンさんはね、YouTube でいろいろね、お話ししてて。So TV, alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Kan gila kan, baru nyampe sini gue nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe. Ya, oke ya Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Cibidora Jepang. Channel yang akan membahas tentang perjepangan ya Ci, budaya dan lain sebagainya, oke. Ini gila sih cuy, gila. Kita langsung to the point aja ya cuy. Dengan inti video kali ini saya akan membahas tentang gimana gitu ya cuy ya. Nah, di sana ada anak-anak lagi main bola itu cuy. Ini sore hari, saya baru pulang kerja sih. Di pinggir jalan. Ini di taman cuy, taman buat sorotan anak-anak itu sana. Baru pulang kerja dan semalam itu saya dengar lihat info gitu cuy, info tidak mengenakan gitu cuy. Sialan tenan. Dan ini ya mungkin akan saya di-share di channel YouTube saya untuk ya menginformasikan lah cuy, bahwa kayak gitu tuh tidak seharusnya kejadian di Jepang kayak gitu ya cuy. Oke, lanjut ikutin terus apa nanti yang akan saya ceritakan dan pembahasan apa kali ini di video kali ini ya cuy. Kita ambil minum dulu ya cuy, sisa minum tadi kan kerja. Sisa gini masih lumayan. Kita nyantai-nyantai di sini aja cuy, sambil duduk aja lah. Kita nyantai sini. Emang di sini tuh kalau pulang kerja duduk-duduk santai, emang enak cuy. Bawa minum, bawa rokok, tapi nggak boleh ngerokok kita sembarangan di sini ya. Nanti kita cari tempat rokokan, oke? Jadi cerita apa sih yang tadi saya singgung untuk apa? Jadi ini masalah problematika ya cuy. Bentar aku minum. Ada anak ya cuy. Dia itu baru 1 bulan di Jepang cuy. Ini langsung aja aku tutup poin di sini. Ada anak 1 bulan kan. Nah, mungkin kita ke atas aja biar enak. Ada anak Indonesia ya kerja berangkat ke Jepang itu dia tuh baru 1 bulan cuy. Tapi dia tuh udah sembrono sekali di sini. Ya buat kalian lah cuy. Hilangkanlah kalau kalian mau kerja ke Jepang, hilangkan itu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kriteria yang buruk yang ada di Indonesia itu hilangkan cuy. Karena di sini tuh gimana ya cuy? Berbanding kebalik lah sama Indonesia gitu cuy. Kayak buang sampah sembarangan kayak gitu kan di Indonesia masih wajar kan. Tapi di Jepang nggak bisa cuy. Bahkan ada suatu kejadian ya cuy, anak Indonesia itu lagi ngerokok lah. Dia di desa kayak gitu. Ngerokok di jalan. Terus setelah rokoknya habis gitu lah. Rokoknya habis itu ya otomatis tentunya dibuang kan karena kebiasaan di Indonesia habis buang di jalan kayak itu. Nah, itu dilihat sama orang Jepang yang jalan kaki kayak gitu katanya. Lagi biasa kalau orang Jepang jalan kaki kan dia bawa anjing. Nah, itu. Nah, bawa anjing dan itu dia pasti kalau dia bawa anjing bawa plastik. Karena apa? Karena kalau anjingnya berak di buat nampung beraknya anjing itu cuy. Nah, disitulah si orang Jepang itu lihat orang Indonesia yang habis kelar ngerokok dibuang sembarangan kayak gitu, dia ambil cuy sama orang Jepang. Ini beneran cuy. Makanya buat kalian yang mau berangkat ke Jepang atau lagi belajar lah cuy,
tolonglah budaya-budaya yang dulu buruk di Indonesia jangan sampai ke bawah lah ke Indonesia. Makanya apa? Makanya LPK itu dia mendidik kalian itu dengan kayak gitu, fisik lah, mental lah, wawasan. Tapi yang ini cuy, anak yang baru 1 bulan datang ke Jepang kayak gini cuy, ini udah parah sih sumpah. Apa coba kasusnya? Nyuri cuy, nyuri di suatu toko kombini lah, ibaratnya kayak Alfamart kayak gitu. Dia itu nyuri cuy. Ini aku dengar cerita dari si channelnya itu ya cuy, Neo Neo Jepang nama channelnya. Dia seorang emang youtuber, konten kreator di Jepang yang emang cukup ya udah senior lah gitu sih. Aku pun kalau lihat video-video dia ya terinspirasi lah dari dia kayak gitu. Makanya aku ikut skip up di channelku sendiri kayak gitu ya cuy. Dan di ceritanya bang, namanya siapa gak tahu aku ya cuy. Sorry ini karena ya gak terlalu sering lah nonton dia. Cuma nama channelnya Neo Japan. Di ceritanya dia itu cuy, dia itu dapat telepon dari salah satu departemen pemerintahan di Jepang ya cuy. Dia itu dapat telepon, keluh kesahnya anak ini, kenapa sih anak Indonesia kok nyuri, nakal, bandel kayak gitu ibaratnya. Nah gitu dia karena dia cukup besar lah namanya di Jepang gini cuy. Makanya orang-orang pemerintah Jepang terkadang telepon dia gitu cuy. Jadilah tolonglah cuy, kasihan cok, Bateraimu wes full. orang-orang yang mau berangkat lah, yang lagi proses, yang udah di Jepang. Kalian itu kasihan cok, orang-orang yang lagi belajar yang di belajar masih di LPK yang mau berangkat itu kasihan cok. Ibarat Jepang tegas kepada Indonesia kayak mana coba? Kalian bayangkan lah cuy. Gara-gara satu orang terus satu Indonesia di blacklist gak bisa berangkat ke Jepang kayak mana cuy. Makanya jaga nama Indonesia. Kalian itu berangkat ke Jepang itu bukan lagi membawa nama daerah kalian cuy, tapi kalian itu bawa nama negara Indonesia. Di pundak kalian itu ada nama Indonesia cuy. Jadi kalau kalian berperilaku buruk di Jepang, ya otomatis negara ini ya kena cuy. Negara Indonesia itu kena dampaknya, kena buruknya. Itu anak-anak Indonesia buruk lah, apalah. Jadi alhasil gimana cuy? Kalau perusahaan-perusahaan Jepang dengar berita kayak gitu cuy, ya otomatis takut lah cuy. Kalian di sini nyuri lah, rusak-rusak barang lah, berantem lah, ngamuk-ngamuk lah, gak jelas kayak gitulah. Otomatis kan bos-bos yang ada di Jepang gini mau ngambil orang Indonesia, takut alhasil ya gimana cuy? Jadi berkurang gitulah. Mereka bisa berpaling ke negara lain kayak negara Vietnam yang sekarang menduduki nomor 2 lah cuy. Filipina, Brazil. Karena orang asing di sini tuh bukan Indonesia doang cuy. Banyak negara kalau di sini tuh. Makanya apa? Berperilaku buruk lah kalian cuy. Hilangkanlah semua perilaku kalian yang jelek-jelek di Indonesia itu kalau mau berangkat ke Jepang cuy. Bayangin cuy, apa gak malu-malu Indonesia cok? Baru 1 bulan di Jepang kan udah nyuri kan? Gimana otaknya dia? Ditanya katanya apa alasannya? Karena orang tua lagi sakit, mau bantu orang tua. Kan Jepang itu ya cuy gini ya, Jepang itu gak menerima alasan apapun cuy, sumpah. Kalau kalian udah tertangkap basah, ya udah, nggak ada. Jepang gak toleransi dengan alasan-alasan macam bodoh ABC dan disuap, nggak bisa cuy. Kalian salah tetap ada hukuman. Makanya cuy, janganlah kayak gitu. Kalian kalau keluar dari Indonesia kerja, oke lah kalau kalian kerja di luar kota lah, ibarat kalian merantau di Jakarta, Karawang, yang kena kalau kalian berlaku buruk di situ, yang kena ya diri lo sendiri. Tapi kalau ini di Jepang, negara manapun lah itu cuy, kalau kalian berperilaku buruk, mencuri apalah, nyolong, ya itu sama aja. Yang kena itu negara cuy, negara Indonesia yang kena. Kalian itu bawa nama negara soalnya. Makanya aku juga
bahas kayak gini biar kalian-kalian yang masih belajar di Indonesia lah, yang nonton video saya, ubahlah perilaku kalian. Ya mungkin justru buat LPK yang menyediakan pembelajaran Jepang kayak gitu cuy, diwawancara dulu lah, terlebih dulu lah karakter, bukan karakter lah, latar belakangnya dia tuh gimana itu mungkin pihak LPK yang ada di Indonesia diperketat lah cuy, biar dia datang ke Jepang itu biar udah siap kayak gitu juga, mental tempe kayak gitu, gak punya uang dikit jiwa pencurinya nggak bisa cuy. Di sini tuh kalian melakukan kejahatan sekecil apapun tuh di Jepang ketahuan cuy, beneran. Ibarat kalian pakai sepeda orang lain lah, ibarat kalian belanja kan jalan kaki, terus kalian pulang bawa sepeda kayak gitu, walaupun nantinya ibarat kan gini cuy, inilah kalian belanja ini, belanja di supermarket kayak gitu kan, bawaannya itu banyak, berangkat itu kalian jalan kaki kan karena bawanya badan doang, terus setelah belanja karena bawaannya kalian tuh berat, tiba-tiba ya kebetulan adalah itu sepeda yang gak terkunci kayak gitu ya cuy, kalian inisiatif lah, minjam dulu lah sebentar karena ada barang bawaan, nanti kalau udah nyampe ke rumah aku balikin lagi ke sini. Ya gak bisa cuy, itu udah dianggap kalian itu kriminal, mencuri cuy, karena itu bukan hak kalian, bukan milik kalian kayak gitu. Jadi hilangkanlah yang seperti itu kalau mau berangkat ke Jepang cuy, jangan sampai kayak gitu cuy. Jadi please lah cuy, kalian itu kesini tujuannya buat apa kayak gitu, janganlah kalian mencuri kayak gitu, jangan bawa ke sini hal-hal yang dulu buruk di Indonesia itu, jangan bawa ke sini cuy. Ini tuh Jepang ya cuy, keburukan sekecil apapun di sini itu ketahuan cuy, beneran. Makanya hilangkanlah hal-hal buruk yang ada di Indonesia kalau mau kerja ke Jepang kayak gitu cuy. Anjing ini, anjing siapa cok, malah gue takut cok kamu sama anjing kayak gitu. Mana dia malah ngumpet. Sampai mana itu tadi cuy, sorry ya ganggu, nggak fokus aku kalau ada anjing itu. Siap-siap lah buat sandal kalau dia kesini kan, kaget sumpah, dia dari sana tadi ngumpet ya, nongol di situ. Semoga aja gak kesini, jangan kesini kau cowok. Yang punya mana ini, mau berak kah dia? Jadi please lah cuy. Oh untuk weh sini dia cowok. Udah aku pakai sadelnya. Itu kayaknya apa jenis anjing yang itu Shiba itu cuy. Shiba Inu dia. Anjing khas Jepang itu sih. Real asli anjing dari Jepang itu sih. Oh itu sana pemiliknya. Nyampe mana tadi cuy, lupa aku. Pokoknya kembali lagi lah. Jangan bawa hal-hal bego yang ada di Indonesia tuh bawa ke sini. Karena ini tuh negara Jepang cuy. Kalian melakukan ya itulah. Pokoknya kalian itu bawa negara Indonesia cuy. Kalau udah datang ke sini itu. Ibaratnya jangan sampai lah negara Indonesia yang sampai kita udah ngelakuin hal terbaik di sini, kalian yang baru datang malah dia hancurin, diretakin sebegitunya. Kasihan cuy adik-adik kalian yang ibaratnya lagi belajar lah, lagi proses, lagi mau berangkat, itu kasihan cuy karena dengar kayak gitu tuh. Bisa-bisa kan Indonesia di blacklist kayak mana coba. Merokok dulu lah cuy. Ya nantilah merokoknya, ada orang Jepang juga enak juga. Terus di Jepang itu ya cuy,
budaya berbarisnya itu sangat sangat rapi cuy. Jadi kan kalau di Indonesia itu orangnya nggak bersabar, tapi kalau di Jepang itu kalau ibarat kalian mau apa-apa berbaris itu rapi cuy. Jadi hal-hal sepele, walaupun sepele kayak gitu cuy, itu dihilangkan cuy. Kalian itu datang ke negara orang lah, ya ikutilah budaya yang ada di sini. Buang sampah ya jangan sembarangan. Itu tuh yang ternyata punya. Kan. Buang sampah jangan sembarangan. Ya pokoknya aturin lah. Taatin lah aturan-aturan yang enggak gitu. Walaupun kelihatannya sepele tapi itu kalau kalian melanggar bisa jadi besar cuy. Kayak naik sepeda, udah ada tempatnya masing-masing sih, jalan sepeda, pejalan kaki itu udah ada teman-temannya. Ibarat kalian sepedaan lewat di pejalan kaki, kalau lihat polisi bisa ditegur cuy, kayak gitu. Jadi hati-hatilah cuy, kalian itu mau berangkat ke Jepang cuy, ibarat bukan Jepang doang lah, kemanapun itu kalian harus rubah sikap buruk yang ada di Indonesia cuy. Oke? Jepang itu ya cuy, Jepang itu negara yang sangat nyaman, tenang, tidak ada keberisikan yang begitu berisik banget kayak gitu ya cuy. Jadi ya ikutin aja cuy aturan kayak gitu, hilangkan. Emang aku pun dulu di Indonesia ya kalau nongkrong gitu lah berisik-berisik kayak gitu cuy. Tapi kalau kalian di Jepang berisik kayak gitu, di rumah, di apartemen, kalau kalian berisik tetangga gak terima, dilaporin polisi cuy. Jangan lapor ke polisi nggak lama datang ke apartemen kalian, ke rumah kalian kayak gitu cuy. Ini real. Karena apa? Karena apartemenku pun 2 kali udah didatengin polisi cuy, karena malam-malam bersih-bersih kan, karena berisik ambil musikan, jendela pun ternyata temanku yang buka. Jadi ya alhasil berisik, tangga gak terima, dia nelpon polisi, ya polisi datang cuy. Karena guru tuh polisi bukan tetangga cuy. Kalau di kita kan, kalau kita berisik atau apa gak terima ya guru tetangga kan. Karena di polisi di kita tuh ya masa bodoh, hal sepele kayak itu gak bakal diurus sama dia. Tapi ini Jepang cuy, kalau kalian berisik, kalian yang negeri itu langsung polisi. Terus kalau sampai 3 kali atau berapa kali lah itu, bisa-bisa kalian diusir cuy dari situ. Ya oke lah, kalian bayar sewa. Tapi kalau kalian mengganggu kenyamanan area situ, alhasil kalau udah ada catatan nih, ibaratnya aku di sana, kalau udah melebihi 3 kali, ya udah aku diusir gitu sih. Jadi jangan main-main lah kalau kalian mau kerja merantau ke luar negeri kayak gitu cuy. Rokok dulu cuy. Jadi jagalah aturan-aturan itu cuy, aturan-aturan yang udah ada, budaya-budaya yang udah baik di sini ya kita jaga cuy. Apalagi kalau di sini udah baik terus kita pulang ke Indonesia, diterapkan di Indonesia itu kan jauh lebih baik cuy. Kebiasaan-kebiasaan di sini kayak gitu cuy. Oke lah cuy, video kali ini kita tutup sampai sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe ya cuy, untuk mendengarkan menonton video-video saya tentang info-info yang ada di Jepang kayak gini ya cuy. Ya oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.